Shalom, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita hari ini untuk segala kebaikan Tuhan menghadirkan kita di hari yang baru dengan janji berkat-Nya yang selalu baru setiap hari. Sebelum kita memulai semua aktivitas kita, mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari berdoa untuk kita dibentuk oleh Tuhan melalui firman-Nya. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah yang tetap setia dalam proses hidup kami. Apalagi ketika kami ada di dalam pergumulan, karena situasi yang selalu membuat kami khawatir, membuat kami cemas dengan keadaan di sekeliling kami ataupun yang kami alami sendiri. Tetapi kami yakin dan percaya penyertaan-Mu, ya dan amin dalam hidup kami, dan Engkau bersabda maka semuanya jadi. Karena itu Bapa, saat ini kami rindu Engkau hadir dalam firman-Mu, bersabda, berfirmanlah, karena kami sudah siap, bahkan rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Pengkhotbah pasal 3, kita akan baca ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan, Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dengan segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Sampai demikian jauh pembacaan kita, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita rasakan pagi ini? Sukacita, damai sejahtera, atau hal yang sebaliknya? Kecemasan, khawatir, rasa takut, dan perasaan tidak pasti akan masa depan. Mungkin kalau saya bisa menebak, sebagian besar dari kita mengalami situasi yang saya gambarkan pada frasa kedua. Cemas, takut, khawatir, dan seterusnya. Itu tidak salah. Itu pun bukan sesuatu yang keliru. Karena memang situasi akhir-akhir ini adalah situasi yang mencekam. Karena kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak kita lihat. Sesuatu yang bisa setiap saat merenggut orang-orang yang kita kasihi. Atau bahkan kita sendiri. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita akan tetap menghidupi keadaan yang tidak baik seperti ini? Ada orang yang mengeluh, yang mengatakan semua berita mengabarkan tentang penderitaan dan kematian. Berita di grup WhatsApp, di Facebook,
Tidak jauh-jauh dari berita rest in peace, turut berduka cita dan seterusnya. Kembali lagi, pertanyaannya apakah kita akan membiarkan energi kita akan habis dan lenyap ketika kita mendengarkan semua berita itu. Kita juga tidak bisa fatalistik mengatakan bahwa itu tidak ada atau kita akan tetap baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu, setiap pagi dan setiap malam, atau ketika ketakutan, kekhawatiran hadir dalam hatiku, satu pujian yang sangat menguatkanku. Kuperlukan juru selamat. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Saudara, bagi yang keperlukan juru selamat, maka jiwaku tenang. Di malam sekalipun yang gelap, aku tidak akan pernah merasa sendiri. Seharusnya ini menjadi pengakuan iman kita. Sehingga ketika dalam situasi yang sangat sulit dan sangat terpuruk sekalipun, kita memiliki juru selamat. Yesus Kristus yang ya dan amin dalam hidup kita. Di dalam kitab Pengkhotbah, di situ sudah difirmankan bahwa segala sesuatu ada masanya. Memang ada masanya kita bergumul. Tetapi di dalam pergumulan kita, iman kita semakin kuat. Karena Allah memberikan janjinya. Allah memberikan kekekalan dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga jiwa kita pun mantap untuk berpaut kepada Allah. Mantap untuk taat dan setia kepada firman-Nya. Dan itu semua kita wujudkan dalam kehidupan kita bersama. Apa yang harus kita taati, apa yang harus kita setia. Segala sesuatu sekarang terbatas. Protokol kesehatan harus super ketat. Ketika kita taat dengan itu adalah wujud ketaatan kita dengan Allah. Dan saya terlalu yakin Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyelami penyertaan Tuhan yang luar biasa, di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit, penderitaan, pergumulan, dan kelimpahan. Kita tahu, semua adalah pemberian Allah. Kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk tetap hidup, bekerja, berkarya, dan melayani. Jangan biarkan energi kita tersedot dengan segala sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Tetapi kita yakin
walaupun kita ada dalam kesulitan, Roh Kudus Allah tidak akan membiarkan kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Apapun yang kita lakukan, fokus kepada Allah. Allah senantiasa menyertai kita. Tuhan memberkati kita, menolong kita. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Amin. Mari berdoa. Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas kami, sehingga ketika kami bergumul, kami tahu kami tidak sendiri. Ketika kami mengalami kelimpahan, itu adalah berkat anugerah dari Tuhan. Kami merindu menjalani hari ini sebagai bagian dari iman kami, bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tetap tolong kami Bapa, tetap berkati kami. Kami pasrah seutuhnya hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, semangat menjalani hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.